Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau bahas tentang masalah hari ini. Saya mau angkat bahasan tentang apakah yang disebut dengan supply zone, demand zone, resistance support. Ya, jadi dipahami dulu ya apa itu. Kalau ini pandangan saya pribadi ya, pandangan saya pribadi tentang masalah support, demand, resist, supply. Gitu ya. Nah, pertama kali adalah kita lihat market structure-nya dulu. Market structure itu kayak model gini ya. Setiap market structure itu pasti punya seperti ini. Ya. Market structure tuh terbentuk dari yang kemarin saya pernah bilang seperti ini. Wow, sekali ini. Satu, dia bikin high, lalu dia bikin low, dia bikin high lagi, dia bikin lower high, dia bikin bikin higher high. Oke, ini secara market structure ini sudah menentukan namanya uptrend ya. Kemarin kita pernah bahas tentang masalah uptrend ya. Uptrend itu seperti ini. Di sini ada low, di sini. Oke. Low. Di sini ada low, lalu dia bikin high. Di sini dia bikin high. Hanya kurang baik. Ya, oke. Kita bikin high di sini. Nah. Oke, sudah terbentuk low high, lalu bintik lagi bikin yang namanya higher high di sini. Oke, lalu dia bentuk lagi namanya namanya apa, yang tahu teman-teman apa ini? High and low. Ada yang tahu nggak? High and low. Lower high. Oh, oke. Ya. Sama sih. Higher low. Jadi lower high ya. Kalau bisa dibilang lower high, ada higher high. Sama aja itunya. Iya, sama. Ini juga telah dibikin. Nah, ini juga higher high lagi ya. Nah, secara Dow teori, pergerakan harga itu ada ada lima wave ya. Ini wave pertama, wave kedua. Pernah dengar itu belum tentang masalah wave? Wave itu kayak gini. Ini namanya wave. Di zigzag ini wave. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, itu sudah memenuhi dari yang namanya wave secara Dow teori, atau kalau dikenal di
Itu wave, ada beberapa metode-metode gitu ya. Jadi di dalam teori sini fase markup, di sini dia bikin trap, namanya market trap, di sini markup lagi, diikuti dengan partisipasi, di sini dia buat lagi namanya distribution, nah ini fasenya distribusi, ya, di sini fase distribusi ya. Jadi eh, pergerakan harga tuh akan selalu seperti ini. Nah, untuk komplitnya sebenarnya setelah 5 fase wave ini kan ada 5 ya fase wave-nya ya, ini wave 1, saya bikin deh ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 gitu ya kita ngomongnya. Pakai ini jadi ini ya, sebentar ya. Ini lambat sekali. Dia ada di sini kalau nggak salah. Wave itu ada di sini. Di sini. Nah, oke. Di sini ada alert wave, kita pakai ini aja deh. Oke, alert wave ya. Oke, alert wave di sini. Jadi kita mulai dari 0 ya. 0 di sini ya. 0. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Salah. Bukan. Salah. Saya bikinnya salah. Ini satunya di sini. Ini wave 1, dari sini ke sini wave 1. Ini wave 2. Ini wave 3. Ini wave 4. Dan ini wave 5. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita pahami ya, dalam pergerakan market structure itu pasti akan bergerak seperti ini. Gitu ya, pasti akan bergerak wave 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk complete wave itu, complete wave adalah harus ada setelah 1, 2, 3, 4, 5 itu ada wave berikutnya yang disebut wave correction. Ini kan wave impulse ya. Ini wave impulse, dia akan bikin correction. Itu baru disebut complete wave secara nah ini correction wave. Tadi kan impulse wave, ini correction wave. Dan correction wave itu biasanya membentuk A, B, C, D. Ini A, di sini. Ini B, sini. Dan ini C. Sini. Nah, ini secara teori sudah membentuk yang namanya complete wave. Jadi wave itu akan terbentuk seperti ini. Akan terus berulang. Setelah C nanti 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia bikin lagi 5-nya ke sini berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bikin A, B, C gitu. Jadi terus gitu. Jadi itu yang bisa dibilang kalau di LFF harus ada komplit A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, ada lagi nanti namanya A kecil, A, B, C kecil, nah itu banyak lah. Yang penting kita tahu dulu market structure itu seperti ini. Posisinya adalah akan terbentuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Itulah komplit dari Dow Theory. Dow Theory, pernah dengar Dow Theory teman-teman? Penggariannya menghilang juga nih. Kalau yang lain respon aku dong. Ada yang bisa dengar suaraku? Jadi ini, tapi gambarku sudah kelihatan ya? Sudah. Halo tes. Berlanjut seperti itu gitu ya. Oke, lanjut. Oke, biar
Nah, lagi saya mau ini ya, apa namanya? Apa itu support? Apa itu resisten ya? Support itu semacam ini. Kalau sudah terbentuk, yang penting market structure-nya sudah terbentuk ya. Market structure seperti tadi sudah terbentuk. Lalu kita tentukan support resist adalah seperti ini. Support resist adalah oke, di mana terbentuk yang namanya ini bisa dibentuk namanya resisten ya. Oke, resisten. Ini ada resisten sudah terbentuk ya. Ini ada resisten di sini. Resisten di manakah support? Nah, di sini support. Ya. Jadi tentukan setelah bukit ada lembah. Ini adalah yang disebut ini resist R. Saya sebut aja resisten R. Ya, resisten R. Lalu di sini adalah support S. Oke. Di mana resisten dan support itu terbentuk dari seperti itu. Ini juga resisten ya. Di sini juga support. Oke, ya, seperti itu. Jadi setelah terbentuk terus begitu, seperti itu saja. Kita tandai saja. Terus di mana ada bukit kita tandai. Di mana ada lembah kita tandai. Lembahnya di sini. Oh, ini berarti ini kan gitu kan. Ini ada bukit lagi. Ini ada bukit, tandai lagi bukit ini. Di sini tandai lagi bukit ini. Oke. Ini juga kita tandai. Nah, itu tersebut support dan resistance. Nah, ada yang major, ini namanya support major, resist major. Ada lagi yang namanya cuma minor support resist. Nah, kayak gini kecil-kecil yang minor. Sampai sini ada yang bingung nggak tentang masalah support resistance? Kira-kira ada yang bingung nggak? Halo? Mau nanya, kan koridor teori itu ada fase partisipasi dan fase trap ya, kalau nggak Ya, salah ya. betul. Nah, kapan terjadinya fase trap di resist, di antara support dan resistansinya gitu? Yang biasanya kena trap gitu, yang biasanya banyak yang sangkut atau gimana? Fase trap di mana biasanya fase trap itu ada di awal. Setelah markup nanti akan ada namanya trap. Setelah markup ya. Kan gitu Iya. fasenya markup, trap, partisipasi. Dia ada namanya setelah itu apa ya namanya sebutannya? Setelah partisipasi itu ada masa namanya retrace-nya. Setelah retrace baru fase lagi partisipasi sama markup lagi. Disitulah setelah terjadinya seperti ini adalah fase di sini adalah fase distribusi. Dia masuk lagi ke supportnya dia kalau di sini terjadi rejection, nah di sini
kita tunggu satu candle nih udah rejection nih di sini nih, umpamanya udah rejection di area sini, kita sudah rejection di area sini, nah kita tunggu candle berikutnya, kita entry di candle berikutnya dengan SL di sini, gitu di low sebelumnya, seperti itu. Fase trap tuh seperti ini Om Darian. Fase trap tuh kita cari yang jalannya. Berarti untuk yang fase trap itu bakal bermain antara di support minor dengan resist minor ya? Iya. Enggak langsung ya? Enggak langsung. Jadi kan setelah ini kan kita anggaplah ini ya, dia markup ya. Ini kan karena karya ini kan baru IPO ya. Ya, karena karya ini belum banyak candle-nya gitu ya. Belum banyak candle-nya karena dia baru IPO. Jadi kita anggaplah gitu ya. Kita anggaplah di sini fase yang disebut fase akumulasi. Kan biasa kan gitu kan. Ini fase akumulasi nih. Dia biasanya adanya sideway gitu ya. Ini kita anggapnya sideway ya di sini ya. Iya, betul. Tuh ya. Ini fase sideway, kita anggapnya, kita ada belakangnya ada lah gitu. Kita ngomong belakangnya ada gitu. Ini fase sideway. Dia bergerak gini terus. Setelah fase sideway ini, setelah fase sideway dia akan bikin namanya fase markup. Di sinilah fase markup. Di sini fase markup. Dari ini ke sini, ini fase markup. Lalu dia bikin trap. Setelah itu dia bikin trap bahwasanya oh ya ini sudah selesai. Setelah dia selesai, di sini dia mulai markup dan partisipasi publik. Partisipasi publik di sini kembali lagi ke fase distribusi. Kalau sudah begini, sudah bikin sideway di atas. Ini kan sideway di atas ya. Iya, betul. Ini sideway di atas. Itu sebenarnya sudah harus kita hati-hati. Kita sudah mulai hati-hati kalau sudah sideway di atas seperti ini nih, udah masa distribusi karena dia sudah akumulasi, dia sudah naikin, dia sudah buang, dia naikin lagi di sini fase distribusi, setelah itu dia turun. Gitu ya. Nah, fase dia turun ini kalau memang dia masih penasaran dia akan bantu up lagi. Terus buat dulu. Karena ini fasenya masih sedikit IPO, jadi tidak bisa kita identifikasi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Ada yang masih bingung nggak, Om? Benar. Udah paham. Jadi dilihatnya dari retracement-nya sama dead cat bounce-nya ya, kurang lebih. Betul. Oke, sip. Biasanya kita bisa menghitung kok, Om. Jadi kan gini ya, kalau kita anggap ya seperti ini. Sebenarnya kita bisa hitung seberapa sih jarak. Umpama kita dapat nih satu saham yang lagi masa dari sideway terus dinaikin. Itu masa markup ya. Masa markup. Kita tunggu aja sampai dia nge-retrace. Gitu kan. Kita tunggu aja sampai dia nge-retrace. Contoh lah seperti ini ya. Anggap. Nah, inilah fungsinya kita mengetahui market structure ya. Setelah dia markup, ya kan dia markup sini, ya kan dia markup ke sini. Nah, kita hitung, umpamanya dari sini, kan ini tadi saya sebutkan bahwasanya ini 1, 2 ya, ininya kan gitu ya. Secara ininya kan seperti ini ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Betul ya? Jadi kan saya sebutkan gitu ya? Iya, impulsive wave ya itu secara langsung. Secara langsung ini impulsive wave. Kita bisa hitung sebenarnya targeting yang terbesar adalah di fase ini. Dari satu wave 1, 2, 3, 4, 5, fase terbesar adalah wave 3. Makanya kalau mau dapat yang baik adalah kita ambil di fase wave 3 ini. Di wave 5 lebih pendek dibandingin wave 3.
Jadi kalau kita dapat fase dari gampangnya sideway, terus dia markup, dia buat trap ke bawah. Inilah fase dimana kita bisa dapat lumayan gainnya. Kita bisa lihat dari mana? Hitung apa namanya, wave 3 itu dihitung dari ujungnya satu, wave 1 ini. Nah, dari atas ke swing low-nya wave 1. Nah, disitulah targeting kita. Gitu ya. Di sini area ini kan kelihatan ya. Ya. Ini kan kita ngomong dari sini ya. Target wave 3 di mana? Ya di sini. Kalau nggak di sini, atau nggak di sini. Dan dari secara Fibonacci ini sudah jelas kok. Di area ini pasti dia bikin konsol. Area sini bikin konsol. Ya kan? Begitu ya. Kira-kira. Iya, Kita mau ya, itu ranging ya kalau nggak salah namanya. ranging. Ya, jadi ini area ranging di mana dia akan bikin base dulu, dia bikin rally lagi, dia bikin base lagi. Di area-area ini kan, tapinya kan di area-area Fibonacci ini. Kita Iya, bisa di area targeting. dempetnya. Di area-area sini kita bisa targeting. Nah, di sini juga terbentuk. Berarti jelas bahwasannya di sini terjadi cluster Fibo, gitu kan. Dimana setelah dia impulse, dia di sini di ranging ini dia impulse lagi kan, seperti itu. Begitu pula kita ketemu lagi di sini. Di sini juga dia ranging. Berarti rangingnya dia kita sudah tahu nih. Berarti kita anggaplah. Di sini adalah support kuatnya dia. Support kuatnya karya tuh di mana ya? Ini nggak support kuatnya karya. Sudah, kalau bertanya karya tuh enaknya ambil di mana ya? Ini area ini. Ini pasti kuat. Saya yakin ada kekuatan besar di sini. Jadi pada saat dia ini block order, orang institusinya pasti dia akan tahan. Oh, saya mau harga, saya willing untuk beli di sini. Dia pasti pedakin lagi, pedakin lagi, pedakin. Kalau nyampe sini, tapi kalau sudah jebol sini mendingan lepas. Jadi pertanyaan karya tuh enaknya di mana ya? Ya di sini, ini area ini, ya area di sini kan support apa resisten ya, resisten yang kuat sekali menahan harga sebenarnya. Ya kan berkali-kali dia uji resisten, dia ke support lagi, dia resisten lagi, dia breakout dari resisten. Nah ini kemudian bisa jadi support kedua. Kan area 350 sampai 380. Disitulah kalau mau masuk karya. Jadi itulah pentingnya namanya support resisten dan given area itu tadi. Sampai sini ada yang bingung, kita pindah ke saham yang lain biar kita bisa buktikan apa namanya yang lain lagi. Sudah dimengerti belum sampai sini? Kalau dari saya sendiri udah paham, udah ngerti maksudnya. Masih penjelasannya. Yang lain gimana? Ada yang belum ngerti nggak tentang masalah ini? Nanti kita jelasin di saham yang lain. Kasih masukan saya dok, biar kita bisa lanjut lagi. Pak, karena baru masuk Pak. Boleh. Gimana? Ada yang bingung? Halo? Halo? Dilanjut aja Pak, karena saya juga baru masuk. Baru masuk. Oke. Tapi secara garis besar sudah paham ya untuk ini ya. Nah, saya jelaskan lagi yang lain. Coba kasih saya contoh. Mau sama apa? Ada nggak masukan? Jadi biar kita bisa contohin. Ada nggak yang mau? Apalah bentuk. Nanti kita sama aja kok. Semuanya akan bentuknya. Market struktur tidak akan pernah berubah. Akan sama. Ada yang mau apa gitu? Sebut aja. PNLF. Hah? PNLF. Oke, PNL. Gitu. Jadi saya tidak berdasarkan saya, nanti saya dibuat-buat, tidak. Berdasarkan ini aja ya, sama. Oke, saham PNL ya. Oke. Ayo
dong PNLF, masih karya aja nih. Oke, PNLF sudah mulai invest. Oke. Ya, kita belajar market structure. Nanti ke depannya kita bongkar lagi market structure. Ada beberapa lagi. Yang penting kita paham dulu tentang masalah support dan demand-nya tadi. Setiap market structure itu pasti akan membentuk yang tadi saya bilang, berapa kali wave-nya ya. Seperti ini. Ya. Ini wave 1. Ya, ini wave 2. Ini wave 3. Ini wave 4. Dan ini wave 5. Ya. Setelah bentuk wave 5, untuk memenuhi komplit dari fasenya, itu harus bikin ada namanya corrective. Setelah impulsif, itu ada namanya fase koreksi. Ya, shift wave. Ini koreksi wave M, B, ya, dan C. Biasanya seperti itu. Ini fase mungkin kalau dia drop dari ini, dia akan bikin ke bawah lagi. Ini fase C. Nah, biasanya akan menuju ke sini lagi. Tuh. Jadi inilah komplit dari fase Dow teori. Accumulation, dia turunin, dia markup, dia down. Nah, ini distribusi. Kalau sudah bikin seperti ini kita harus sudah hati-hati. Dimana candlenya tadinya ada nih tanda-tanda selesai belum? Ini saham ini selesai belum ya? Tanda-tandanya setelah bullish candle, tanda-tandanya ya. Kalau sudah di atas, itu setelah bullish candle, ini kan bullish candle ya, di sini ya. Setelah bullish candle, lama-kelamaan dia bikin candle yang lebih kecil. Ini sudah fasenya sudah mulai habis momentum. Biasanya setelah bullish seperti ini. Nah, kapan itu disudahinya? Disudahinya kalau sudah bikin candle. Setelah bullish candle, dia ada candle kecil-kecil seperti ini. Nah, ditandai fasenya terakhir adalah di sini. Setelah dia melebihi dari bullish candle sebelumnya. Nah, ini bullish candle di sini. Kelihatan nggak teman-teman bullish candle ini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Setelah bullish candle ini kalau dia break dari bullish candle ini, sudah ditandakan ini fasenya sudah mulai habis. Momentumnya sudah habis. Gitu. Dan setiap pergerakan harus ada. Terus entry terbaiknya gimana? Pertanyaannya kan gitu kan. Nah, setelah kita bicara tentang impulsif wave ini. Tadi saya cerita bahwasanya untuk menghitung targeting kita tuh di berapa sih sebenarnya? Inilah targeting kita. Kalau ini kita tarik aja dari 1 ke 2, ini untuk menghitung 3. Targeting 3 di sini atau enggak di sini. Ya. Ini target untuk wave 3. Wave 3 ya. Untuk menghitung target wave 5, itu dari mana? Dari sini ke sini. Kita hitung dari targeting dari wave terakhirnya. Dari wave terakhirnya. Ini kan kalau tadi hitungnya 1 ya. Kita hitung wave 3-nya. Seberapa besar? Targeting kita untuk wave 5. Kalau kita dari wave 3, kita dapat nih wave 3 nih. Wah, kita ketinggalan di wave 1 dan 2 ketika ketinggalan. Kita tunggu di retracement, di area golden zone. Nah, menghitung targetnya di sini. Ya kan? Ketemu kan targetnya. Cara Fibonacci, di sini target kita. Selesai. Masih bingung nggak tentang masalah itu? Untuk yang wave 2-nya itu, dia harus bersentuhan di 0,3 ya? Maksudnya gimana Om dari? Maksudnya untuk mencari wave 2-nya itu harus kena retrace-nya di 0,382 atau di 0,5 ya? Saya lupa.
0,5 minimal dari 0. Kan kalau kalau orang-orang pakai ya, kalau orang-orang pakai itu nariknya gini pendarian. Kalau setahu saya orang-orang tuh pakainya Fibonacci itu kayak gini. Dia tarik dari sini sampai swing high-nya. Betul nggak? Benar, betul betul. Ya kan? Kalau orang pakainya seperti ini. Ini di area 0,5 kan? 0,5 sampai 0,3. Disinilah area retracement. Setelah dari sini kita tunggu retrace. Untuk menghitung target ini ke sini, kita tadi tarik lagi. Kalau saya kan untuk menghitung dari awal saya bilang untuk gini. Saya buatkan peta. Mana sih? Saya buatkan deh. Gini ya. Kalau menghitung ketinggian target, itu ya, namanya ya, kita punya target. Oke. Oke. Ya. Kalau saya pribadi, ini dari saya ya, ini dari saya. Kalau saya mau hitung target ke atas, saya pasti tarik dari atas, dari sini, sampai sini. Nah, ya, gitu. Kalau saya, kalau orang-orang yang ngajarkan biasanya, mau gimana ngitung target ke atas gitu kan? Target Fibonacci itu gimana sih? Biasanya orang ngajarkan, ya sini targetnya. Pokoknya dari bawah ke atas. Ini. Harusnya ada lagi kan satu di sini. Jadi targetnya kita nggak bisa tentukan ke atas ya. Gimana menentukan ke atas ya? Pakai yang namanya Fibonacci eksternal. Namanya Fibonacci. Nah, extension ini. Fibonacci by extension. Biasanya mereka pakai ini. Jadi ditarik dari sini, sini, dan ke sini. Nah, itu targetnya. Disinilah targetnya untuk kenaikan. Kalau yang biasanya orang-orang ajarkan seperti itu. Oh. Jadi ditarik dulu sini buat melihat retrace-nya. Setelah terbuat retrace-nya, tarik buat target eksternalnya. Ini sampai seberapa sih? Sampai sini. Kalau nggak sih. Gitu. Paham nggak? Oh, oke, paham. Ya, kalau orang-orang nih, maksudnya yang biasa orang Fibo pakai gitu ya. Tapi kalau saya ambil simpelnya, ngapain ngambil dua gitu ya. Saya pakai yang tadi. Saya pakai untuk tarik ke atas adalah paling gampangnya adalah gini, tariknya dari Fibonacci ini. Saya pakai retracement dari atas, saya tarik ke bawah. Nah, inilah target. Gitu. Kalau saya, ini trik dari saya adalah seperti itu. Jadi kalau orang-orang kan tarik dari bawah ke atas dulu nih untuk cari retracement-nya. Setelah retracement, ganti itu ke eksternal tadi. Eksternal Fibonacci kan. Untuk mencari penerusannya seberapa sih kan gitu ya. Penerusannya seberapa, ya tarik dari sini, sini, dan sini gitu. Ini buat targeting mereka. Gitu. Kalau saya lebih simpel, lebih gampang nariknya dari atas aja ke bawah udah dapat target segala macam. Itu tidak diajarkan di tempat lain. Cuma saya aja hasil dari saya pakai. Oh ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Pemakaian Fibonya seperti ini. Oke, menarik sih. Jadi dapat insight lagi sih saya. Makasih ya. Tapi biasanya Om Darian gitu nggak pakainya Fibonacci-nya? Saya biasanya gabungin sih. Ada yang pakai retracement, ada yang extension. Tapi Nah, kalau itu kan. Elliott Wave, jujur saya belum terlalu berani karena masih Oh, gitu. belajar. Elliott Belum Wave terlalu berani sebenarnya gambar gitu. Maksudnya buat screening kalau Elliott Wave. Jadi masih pakai Fibo yang digabungin buat clustering aja. buat clustering. Oke. Nah, itu juga oke.
Sebenarnya kayak gitu, ini dalam sih sebenarnya, antara Elliott Wave itu dalam banget bahasanya, antara dari jarak ini ke sini harus berapa, dari sini ke sini harus berapa, dan eh jadi kuncinya gini, wave 4 ini tidak boleh kena wave 1, tidak boleh masuk daerah wave 1 kalau secara Elliott Wave ya. Iya, betul. Jadi nggak boleh Eh, melebihi wave satunya. nggak boleh, jadi dia tidak boleh masuk ke area ini. Nah ini akan gagal kalau bisa dibilang countingnya gagal gitu ya. Selama dia tidak ini, dan jarak ini ke sini biasanya itu akan nge-retrace di area ya tadi, area retracement. Kalau saya pakainya kan gini ya Om, dari atas ke bawah ya. Ya kan pakainya segampang itu aja, saya pakainya di area sini aja kan. Kelihatan kan ininya. Oh ya, saya Gampang. ngerti. Nah, Jadi oke. penggabungan internal retracement sama external retracement. Betul. Jadi saya nggak pakai dua, saya cuma pakai satu untuk menggabungkan itu dua gitu. Jadi kalau kalau yang lain kan pakainya gitu, cari retracementnya dari bawah ke atas. Oh di sini retracementnya, terus cari targetingnya pakai eksternal Fibonacci kan gitu kan. Kalau saya langsung aja pakai Fibonacci retracement untuk mengetahui dua cluster itu tadi. Saya mau cari retracementnya di sini. Begitupun penurunan, Om. Sebenarnya ini bisa dipakai buat nyari penurunan, ya. Contoh ya, teman-teman. Setelah dia, aku mau cari dong, seberapa jauh sih penurunan ini, gitu ya. Seberapa jauh sih penurunan ini dari sini ke sini gitu ya. Itu caranya gimana? Setelah dia keluar dari base-nya, ini kan area base-nya. Ini kan area base-nya ya. Ini area base. Kalau dia jebol dari area base-nya, ini kan gampang kita bisa bilang ini adalah area base. Ya. Ini dia area base dan support dan base kan di sini ya. Bisa dipahami dulu nggak Mas ini Om Dari? Bisa, bisa. Ya, di sini area base-nya. Ya, ini kan ketemu kan namanya apa namanya resisten become support ya. Nah, ini setelah Iya, betul. jadi support, kita ambil aja Om. Kita mau kalau nyari penurunan, kalau tadi kan naik, cari kenaikan dari atas ke bawah. Nah, kalau nyari penurunannya, tinggal tarik dari bawah ke atas. 4 ke 5 ya? Dari sini aja, dari yang tadi base itu tadi. Oh, yang base Jadi, tadi. Oke. kan sudah jebol base nih ya. Sudah jebol base, kita tarik ke paling atas. Kita lihat ya, area sini sudah jadi penurunannya dia ya. Batas penurunannya dia mantul ya. Penurun lagi dia mantul. Paling maksimal adalah di sini. Saya sih memperkirakannya PNLF akan jatuh ke daerah ini. Secara ini ya, secara polanya ya. Dia akan jatuh ke area sini, ke 300 sampai 380, 360. Saya memperkirakannya secara polanya akan jatuh ke sini. Itu yang kita bisa ambil. Jadi